warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang waktu-waktu sholat, termasuk syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu sholat. Setelah kita selesai bersuci dari hadas, terus menuntut Allah serta sucinya tempat, pakaian dan badan dari najis, syarat selanjutnya adalah masuknya waktu sholat. Kalau syarat-syarat tadi itu merupakan syarat sholat sama, sekarang ada tambahan syarat sahnya sholat, itu adalah masuknya waktu sholat. Artinya ketika kita sholat, ketika sholat dikerjakan sebelum waktunya, maka sholat yang kita kerjakan itu tidak dianggap sah. Contohnya, jika yang dibahas nanti adalah waktu sholat asar dan sholat maghrib. Kita asar, niat sholat asar kanggo dinakirinya. Orang dia tahu sholat qadha. Kemarin kan dijelaskan sholat itu ada dua. Ada sholat qadha, ada sholat ada. Bahkan usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin adaan, anak adaan, anak qadha. Bahkan ada itu apa? Sholat yang dikerjakan sesuai dengan waktunya. Sejak masuknya waktu sampai selesainya waktu itu namanya sholat ada asar sampai ada maghrib, sholat ada. Ketika kita sholat asar, namun dikerjakannya di waktu maghrib atau isya, itu namanya sholat qadha ya. Anak ada, anak kok. Yang dia apa qadha? Sholat di luar waktu. Maka sholat di waktunya namanya sholat ada. Misalkan tadi asar, sholat asar, niat usolli fardhu asri arba'a raka'atin adaan, sedangkan dikerjakannya itu jam 2:30 ului aja. Masa ului sampai asarnya aja. Sebab asar ini adalah baru puluhan dodok porsi bukan marah. Ada lagi belum kira ketika turnamen ya. Bokat orang kok bersembahyang asar, bokatan mandi, reagate engko maghrib. Ya kan? Lamun kita sembahyang asar di jamaah di musim bal-balane oli benae di pojok benakan bilangnya. Akhirnya sembahyang dulu asar sadurunge mandi waktu asar. Sembahyang asar deh. Orang karena sholat dikerjakan sebelum waktu. Jadi dari sholat asar sekarang sholat maghrib. Orang zaman dahulu itu untuk menentukan waktu. Kalau sekarang gampang ya, hari dalam jam, tinggal lihat HP, ya kan ya. Dalam TV Android anak jamnya hanya. Dalam HP Android anak jamnya, buka laptop anak jamnya, dalam jam tangan gaya masih baik ada jamnya. Semuanya ada waktunya. Zaman dulu itu menentukan waktu adalah dengan melihat matahari dan bulan. Tapi pas dia yo, zaman begitu untuk menentukan arah kiblat harus bisa anak kompas ya hanya. Zaman begitu sama untuk menentukan arah kiblat juga dengan apa? Dengan melihat matahari. Gawe kalender hijriah, mata kayak contoh Januari anak 31 dina, ini anak 30 dina, bulannya misalkan 10 dina. Itu ditandai dengan apa? Kalau zaman dahulu dengan melihat bintang. Ada kalau ini zaman sekarang dengan bintang. Ada sebelumnya beberapa PPK
semuanya adalah dengan memikirkan apa? Dengan memikirkan ciptaan Allah. Artinya saking demennya karo Gusti Allah, mereka belajar itu orang terpaku dengan satu pelajaran. Artinya contoh, lah kakingin nganggo alat sejene ya kan ya. Mana bulan, bintang, bahkan mata angin, arah angin juga semuanya itu dipelajari. Bulannya matematika, ada yang tahu. Siapa yang menciptakan matematika loh? Bukan orang Islam. Islam yang menciptakan matematika Islam. Bahkan ada yang mengatakan zaman dahulu ada seorang ulama, namanya Imam Ghazali. Ulama di golongan kita itu yang ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kalau kita kata ahli tasawuf dari ahli Ghazali. Beliau itu dikenal dengan wali kutub. Ahli wali kutub itu rajanya para wali. Raja para wali karena menjadi wali kutub. Dalam bulan apa? Imam golongan Sunan Gunung Jati. Itu siapa? Salah satu Imam Ghazali. Tapi di masanya ya. Imam Ghazali itu punya karangan sekarang kita Ihya Ulumuddin. Punya karangan Ihya Ulumuddin. Dua karangan Ihya Ulumuddin kita boleh sendiri ayo. Kita beli jumlahnya asli ada 10 juz. Karena perang dunia, karena perang dunia Islam karo Kristen. Ketika perang dunia yang kedua Islam itu kalah. Zaman semua ketika Islam kalah, berbeli kita karangan Islam. Salah siji meninggal Islam mana nih dia nih Spanyol itu sampai Madrid, Barcelona, kan ya. Itu zaman dahulu ini pernah menjadi negara Islam. Selama berapa tahun udah 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Kalau Indonesia dan Islam itu balik Spanyol. Berapa yo? 1 abad lebih. Sampai berapa tahun? 100 tahun lebih Islam berada di Spanyol. Islam berada di Spanyol itu 100 tahun lebih. Termasuk masa kejayaan Islam mana di Spanyol. Ketika kerajaan Islam di Spanyol itu runtuh, kita di orang Kristen itu dibuang. Mau menjadi orang Islam maju, dibuang kan dia melaut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa cuma kali melaut hari banyu asin kalau banyu kali panas dia yo. Panas gak banyu laut. Sampai sampai di Megagalan habis di laut katakannya perih dua orang habis di laut perih tapi perih hari banyu kali sih tawar ya banyu laut itu asin baru film pis deh kalian kenang apa yo gua setannya kenang banyu laut gerakannya kenang banyu laut tapi banyu laut itu lebih kuat daripada air karena air laut besi bisa rusak, kayu bisa keropos, banyu laut punyanya. Selain banyunya asin karena ada tertanam ombak. Air pasir kalau lemah lebih juga lemah. Ya kan ya? Air pasir kadang-kadang campur kecil ya. Dibalikkan ini. Ketika itu adalah ketika kita berbuang anas ngomong bisa sampai jadi di Jawa jembatan. Saking apa kita bisa berbuang. Nah salah siji separuh kita dari mereka yang mungkin itu terdiri dari 2 paro. Anas siji pembahasan tentang akhirat, siji separuh nanti pembahasan tentang dunia. Termasuk membongkar astronot, gawe kapal atau kabin. Cuman gara-gara dibuang, Anas dibuang, dirawati, dipelajari, dibuang Kristen. Ketika itu apa? Separuh tentang dunia, tentang pembahasan kemajuan dunia, peradaban dunia hilang. Si Masiana sampai segini dipelajari,
biasa bakal aku istilah jadi mau ngaji nanti kalau Medina bakal dinahan jumlah boleh sampai kira-kira aku ulama ngarang kita tebel semene dulu kita jadi umurnya dawat pendek mung sampai tahu dawat pendek masih dawat aja anak ulama ilmu nahwu ilmu sorot ada di Imam Sibawi dua harapan akeh sampai di situ umurnya berapa tahun mati ya selama tahun mati golongannya kita sedaya enggak orang juga harapan itu misalnya belum ada sesuatu yang bermanfaat beliau ulama-ulama itu salah siji ini menulis kitab umurnya sudah wadah mati lagi umurnya orangnya udah mati tapi ilmu masih berik ilmunya masih berik sebab jalan Kanjeng Nabi ketika orang meninggal ketika orang matinya tidak ada yang dibawa kecuali 3 perkara apa yo kalian bisa baik ayo apa bayakan Al-Fatih apa yo ketika orang meninggal dua motor, dua mobil, dua duit akeh dua HP apa pakai HP, dua rumah gede apakah semuanya dibawa mati? Orang bakal digawa mati dan orang mati kecuali 3 perkara apa yo? 3 perkara apa yo? Sedekah jariyah ilmu yang bermanfaat terjemahannya anak yang soleh. Sedekah jariyah ilmu yang bermanfaat anak yang soleh. Bahwa kita investasi orang tua. Artinya orang tua melahirkan kita itu bukan hanya untuk memperbanyak keturunan baik orang, tapi investasi untuk 3 hal tadi. Sedekah jariyah artinya ketika anak itu contoh ya, sedekah itu bukan cuma lewat harta ya. Pertama sedekah jariyah. Sedekah tahu sampai apa sedekah itu pemberian yang sifatnya karena Allah sedekah jariyah. Sedekah jariyah artinya apa? Yang pahalanya terus mengalir. Andaikan sedekah jariyah itu hanya untuk orang-orang kaya, golongan kita sebelum bisa menggawe duit yang diumake, bisa sedekah tapi bisa. Sedekah tidak hanya dengan harta, bisa dengan ilmu. Dengan itu artinya apa? Dengan mengamalkan apa yang telah kita dipelajari. Apa sih mesti tahu ini jaga Gusti Allah nih? Bila jadilah pun termasuk sedekah. Menolong orang lain sedekah tadi. Menolong orang lain adalah sedekah contoh. Rehan jalur dulu di batu deh. Nempong, sebenarnya asal mau aja. Atau kakak saya jalan kemana kakak tiba tangga habis sekolah nih. Anak jalan dulu nih. Alfian mungkin jalan balik anaknya. Alfian menolong saya mungkin masuk sedekah nanti. Sedekah termasuk jalan Kanjeng Nabi. Sedekah urus sama anaknya. Lama orang diberi pertolongan. Contoh menyingkirkan atau menghilangkan kesusahan yang bisa menimpa orang lain juga termasuk sedekah. Contohnya, sebelumnya anak beli pecah, lamun diedek bisa bayar mobil yang dengan apa? Bisa bayar uang tadi karena salah satu sampai nanti sebelum beli bayar diikuti tanpa dipukul diikuti itu sedekah tapi termasuk dari sedekah apa? Nyemir, senyum. Nah, si penting semua aja berlebihan, anak-anak ribet kan? Mas bahaya, bukan jalannya apa kamu medan jalannya. Tanpa sebab jangan bisa itu bahaya.
bisa membawa orang lain bahagia. Benar tante. Ya udah sampai di guru batu deh, lagi seneng sampai lagi seneng tante. Guru sampai contoh, saya lagi bukel, lagi apa nih sampai sekolah. Guru raya kan sebelum kelakan nggak contoh, ini yang gede orang ingatnya. Watak manusia demikian kan ya. Bahkan contoh di wong tua sampai bakal lagi mengkelakkan puntennya manusiawi, lagi mengkelakkan sampai dulu juga kan. Bapak punya beras, mau ya kan ya. Bakal lagi mengkelakkannya. Tapi bakal lagi senang apa kan dia senang kan. Jadi tiap hari pas punya beras mampan deh. Langsung mengangkat gua mamanin Pak, ya kan ya. Mamanin Pak, bisa kita Pak, ya kan ya. Karena senang. Termasuk sodako itu apa? Membuat orang lain bahagia. Terus selain sodako apa aja? Ilmu yang bermanfaat. Mulanya kita orang-orang itu diperintahkan menuntut ilmu. Kali cilik sampai kapan ayo? Sampai lulus? Apa sampai mati? Kita wajib belajar itu sampai kapan? Sampai mati. Artinya selagi usia kita masih ada, kita wajib terus belajar. Contoh sih kan, tetap wajib belajar. Artinya belajar itu tidak artinya orang cuma menjadi sekolah. Belajar itu apa? Mencari tahu. Manusia itu ketika tahu hal demikian baik, maka dilakukan tidak boleh. Ketika hal demikian contoh orang bagus, bisa menyebabkan orang lain tersakiti, maka seyogyanya atau harusnya ditinggalkan. Ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang diamalkan, termasuk sedekah atau berilmu ini adalah apa? Contoh, guru jamnya sembahyang, angkat sembahyang. Ini sembahyang pada pokok ada guru, 5 waktu bayi tetap dulu bayi. Guru, siapa sih di rumah Pak? Sembahyangnya 5 waktu acung bareng Bapak. Kita dulu. Alfian, Raihan, bayi. Apa mana? Orang apa? Karena kita kumpul ya, contoh sundur balik, biarkanlah sholat 5 waktunya, meskipun kadang-kadang sholatnya kok doa apa mau foto aja di 2 waktu. Contoh, tanya Alfian jam 9 itu dulu sembahyang subuh, maka sholat subuh terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah, karena sholat itu hukumnya wajib. Perbaiki ya kan? Baik ya. Alfian mau ya? Ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir apa? Anak yang soleh. Apa yang menjadi anak yang soleh? Anak yang soleh itu anak yang bagaimana? Anak yang soleh atau anak yang pimpin ayo? Kak Asep juga pengen jadi anak yang soleh. Ini beda ya anak yang soleh itu. Anak yang soleh itu salah satu tanda-tandanya adalah anak yang tidak menyusahkan orang tuanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebab yang namanya orang tua itu nanti akan diminta pertanggungjawaban terkait anak. Lamun anak yang benar, engkau bertanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya waktu. Mulanya kita bisa anak-anak ini bisa menyelamatkan orang tua. Ada kan orang tua mau bilang dari macam neraka, misalnya orang tua menjadi ahli neraka. Orang tua bisa diselamatkan nih siapa? Nih anaknya. Ini jadi bisa diselamatkan anaknya orang tua ya. Ini nggak boleh. Makanya kita kenapa orang tua menyekolahkan kita? Karena orang pengen golongan kita dari wong sing bodoh orang yang sebab termasuk cobaan paling bedakan itu apa yo? Cobaan di dunia yang paling bedakan itu apa? Sakit?
Apa orang duit? Apa orang duit Ramadan? Orang duit kuota? Orang duit HP? Apa yo? Apa ditinggali orang tua? Cobaan sih bedakan dari tindakan orang tua, orang duit bukan, tapi bodoh. Berarti bisa orang enak ada bedakan. Apa sih arti bodoh? Tidak tahu. Bakal orang itu jelas nantinya ada pendidikan yang namanya apa? Orang bisa. Contoh ya. Misalkan guru kita ya, bisa mengatur dari segi orang adangannya. Bisa menikmati sekali siji aja dia sekali Google kesleo, enakan tapi enakan tapi sekali kesleo. Pengen dulu dapat hasil denakannya. Meskipun dulu si meremata, tapi si gara sih sikil. Mangan enakan tapi harus sikil. Denakan baru kakaknya sangat. Mulanya mana kita berusaha menjadi anak yang soleh. Salah yang soleh, buat orang bisa orang tua. Kita juga tidak lupa untuk mendoakan orang tua. Bismillah Indonesia. Coba tadi Bismillahirrahmanirrahim. Soal mata ibu indah kapan? Waktu asri. Utami waktu sholat asar. Ulangi lagi. Soal mata ibu indah kapan? Waktu asri utami waktu sholat asar. Dibaca maknanya kalau saya baca tadi ya. Soal mata waktu asri. Lanjut sampai baca makna ya. Jawab min khuruji waqti dhuhri. Ila ghurubi syamsi. Suruke Meruannya Mas'ad min khuruji waqti dhuhri. Iku awit saking matune waktu sholat zuhur. Ila ghurubi syamsi maring surupe srengenge. Soal mata iku ing dalem kapan? Waktul maghribi. Utawi waktune sholat maghrib. Jawab min ghurubi syamsi. Iku awit saking surupe srengenge. Ila ghiyabis syafaqi maring ilange mega. Al-ahmari kan abang. Melanjutkan pembahasan yang kemarin yaitu tentang waktu sholat. Kemarin dibahas tentang sholat subuh. Sholat subuh itu waktunya sejak kapan ayo? Kalau duhur. Pertama subuh. Sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Waktu subuh ya, ketika fajar sudah keluar, sudah mulai padam, sampai apa? Ketika ada cahaya matahari, itu menandakan apa? Menandakan apa? Menandakan waktu sholat subuh habis. Setelah itu kami sholat zuhur. Sholat zuhur waktu mulai kapan ya? Kemarin dijelaskan. Sholat zuhur itu dijelaskan bahwasanya mulainya waktu sholat zuhur itu mulai bergesernya matahari dari arah tengah. Ketika matahari pas dari dulu kita harus butuh bayang-bayang estetika.
Jelaskannya, kita berdiri, orang masih berdiri bayangan kan deh. Anak miskin ini berdiri bayangan. Coba tunjukkan berdiri bayangan deh. Berdiri bayangan deh. Berdiri bayangannya. Jadi kalau orang berdiri bayangan artinya apa? Sisinya kalau kita aja bang. Oh, bayangan yang berarti apa? Artinya karena setan itu beli duit apa? Setan itu beli duit satu duit itu bulannya setan itu diarani makhluk halus, orang bisa di cemen, orang bisa hidupnya. Ambil contoh kan, dan di film-film ini pada katanya setan nggak bisa tampilkannya. Ada jangan bilang zombie jangan, robot jangan, malahan setan di bahasa mananya. Seseorang yang ketika hidup, ketika ada cahaya jelas menimbulkan yang namanya bayangan. Ketika matahari itu berada di tengah-tengah pas kepala kita, maka kita tidak punya bayangan. Namun ketika sudah ada bayangan matahari bergeser, matahari kan terbit dari arah mana yo? Arah timur menuju ke barat. Tanda-tanda kiamat aja begini. Terbitnya matahari dari sebelah barat menuju ke arah timur. Kok bakal dina kiamat matahari kualik kayak gitu. Si kulon menuju ke wetan. Lalu tanda-tanda kiamat kan kayak mana dulu? Sebab ketika kiamat itu pintu taubat. Kenapa tanda-tandanya? Sebab ketika kiamat itu pintu taubat semuanya sudah ditutup. Mencapai la ilaha illallah surah Al-Anbiya. Bismillah. Ya, bismillah ahli neraka harus kita. Surah Al-Anbiya karena pintu taubat sudah ditutup. Nah, ketika matahari berada di tengah-tengah atas, ketika kita ada geser ada bayangan titik. Nah, orang di tengah-tengah mana berarti ismaji waktunya sholat duhur. Berakhirnya waktu sholat duhur kapan? Ketika ukuran bayangan lebih tinggi daripada ukuran aslinya. Contoh kan asal duhurnya bisa 195, bayangannya bisa 170. Berarti masih asal belum? Sudah masuk sholat asar. Waktu duhurnya berapa belum? Sudah sampai di sini nih, gelembal sampai yang taruh bayangannya di pesawat. Ketika sudah asal nanti jelas bayangan dan kita lebih tinggi daripada bayangan. Nah, analisis sampai 2 kali lipat kan yang tergantung semakin condong ke arah barat maka semakin tinggi bayangan. Sampai kapan bakal waktu asar? Sampai terbenamnya matahari. Bahkan matahari tenggelamnya, mulai tenggelamnya berarti waktu sudah masuk. Mulai disebutkan mata waktu masih kapan mulainya sholat asar? Jawabnya menuju waktu dulu sejak selesainya waktu sholat duhur. Ila guru syamsi sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Sembahyang asar. Bapak sembahyang maghrib mata waktu maghrib. Kapan waktu maghrib? Dimulai min guru syamsi sejak matahari terbenam. Berarti bakal harus matahari terbenam terus oleh dan sampai kapan? Ila riyal syafaq ahmar. Sampai bulannya awan merah. Survei bakal sore kan jadi kulon anak air awan warna oranye bahkan abang-abangannya. Survei bakal jam setengah itu kan. Nah awan merah masih mulai hilang. Bulan masih sekulon. Ketika sudah hilang, meskipun mungkin belum ada isya, berarti semakin isya dulu sudah masuk sholat isya. Perlu diketahui ada tambahan. Selain kita wajib mengetahui waktu sholat, kita juga perlu tahu ada waktu kita diharamkan melakukan sholat. Anak waktu haram melakukan sholat itu ada waktu kita dilarang untuk melakukan sholat kecuali sholat itu ada alasannya. Ya,
mulanya sembahyang subuh, lantas arahnya sembahyang laka sembahyang subuh. Pengen nambah ganjaran kan sembahyang subuh. Usolli sunnatan ba'diyata subuh. Anabe. Laka kan? Mulanya apa? Sholat ba'diyah subuh karena pergi. Nantinya kapan ayo? Di antaranya lagi apa? Ketika matahari mana yo di tengah kan, ya, kecuali anak. Sebabnya anak negara sebut sekarang negara kedua matahari ini dia yo negeri Sakura mungkin Jepang matahari. Nabi Musa kan dalam ceritanya juga pernah ketika mencari jati diri pangeran kita nyembah bulan tapi kenapa bakal waya esok bulan laka kita nyembah matahari tapi kenapa pas waya apa yo pas waya beri matahari lang nyembah pohon jati diri siapa sih Gusti Allah orang ketemu karena Nabi pun juga pengen tahu yang namanya kebenaran. Akhirnya salah si Jeff pengen nyoba Gusti Allah kita ini pusing lagi pengen dilupakan kita ini pengen melupai Gusti Allah. Akhirnya lewat malaikat Jibril sampai itu langsung pengen bilang melupai Gusti Allah orang bakalan kuat. Coba dalam baca buku tulisnya. Wat ini wazaitu watu di sini ya. Gunung itu di sini itu gunung di mana ketika Nabi Musa pengen dalam melupai Gusti Allah tapi ini malaikat Jibril dijawab sila orang bakalan kuat dalam itu gunung di sini. Ketika dalam gunung di sini Nabi Musa pingsan karena seketika itu gunung di sini berdak artinya mata kita itu orang bakalan bisa dalam melupai Gusti Allah. Salah siji wong sing bisa dalam Gusti Allah langsung sapa ngomong langsung Gusti Allah sapa Nabi Muhammad. Ketika apa? Ketika Isra Mi'raj langsung Nabi Musa itu kita lagi paling galak ya. Bahkan ketika pengen cabut nyawanya malaikat Israel itu tugasnya apa? Malaikat pencabutnya nyawa. Ketika kita dijelaskan ketika Nabi Musa mau pengen dicabut nyawa ini malaikat Israel, Nabi Musa protes tadi. Siawan kan menyangka nyawa kita protes karena Nabi Musa terkenal lagi paling galak. Ya pernah puntennya mukul uang nggak bisa langsung mati Nabi Musa. Terkenal galak ya. Lah ketika itu apa? Akhirnya malaikat Israel sudah menyebut nyawa Nabi Musa ya. Gara-gara penyabut nyawa juga, kenapa mene-mene? Caranya kita kasih Gusti Allah, masa kita masih pengen urip, masa pengen dicabut nyawa? Akhir-akhirnya malaikat Israel balik mana Gusti Allah, ngomong mana Gusti Allah ini Nabi Musa ya. Bukan pun mene jawabnya Nabi malaikat Israel belum dicabut, ngomong baik jawaban. Kita nih pengen terkenal karo sih. Akhir-akhirnya belum nih Nabi Musa dicabut nyawa. Artinya karena Allah rindu dengan kekasihnya. Para rasulnya Allah itu semuanya adalah kekasih Allah. Yang mana mereka itu dicegah dari yang namanya melakukan maksiat bahkan melakoni dosa. Bahkan manusia biasa kayak kita tetap tidak luput dari yang namanya melakukan dosa. Oleh karena itu setiap harinya kita diperintahkan untuk sholat. Setelah sholat kita diperintahkan untuk meminta ampunan daripada kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat atau apa yang akan kita perbuat dari awal sampai akhir dari Ramadan sampai dari ya. Ada sih kita pada kata B. Ahmad Junan Bayi Ismail Muhammad Raya Mahmud
Ramadan. Muhammad Rayyan Al-Fatih. Muhammad Zainuddin. Alfiyah Rizki Ramadan. Fawaz Arsyadani. Muhammad Rizki Al-Fatih. Muhammad Rayhan Al-Faiza. Dari awal sampai akhir dari pengakuan ditutup dengan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil